Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 sudah semakin dekat pemirsa. Akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dan sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif. Persiapan tersebut juga dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Dan sejauh mana kesiapan KPU Kota Bekasi mempersiapkan pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi dan tantangan apa saja yang dihadapi. Selain itu juga bagaimana nih sinergi dengan pihak terkait agar pilkada di Kota Bekasi berjalan lancar. Dan saat ini sudah hadir di studio bersama saya, Ketua KPU Kota Bekasi, Bapak Ali Ashifa AS. Selamat petang, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Pak Ali, kalau misalnya dari Pak Ali sendiri sebagai Ketua KPU Kota Bekasi ya, kesiapannya itu seperti apa? Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana situasi dan juga kondisi masyarakat Kota Bekasi jelang pemilihan tanggal 27 November nanti. Ya, sejauh ini KPU Kota Bekasi terus melakukan persiapan-persiapan ya, Mbak. Mengingat pelaksanaan pilkada tinggal menghitung hari, tepatnya 13 hari ke depan. Persiapan itu terus kita tingkatkan, diantaranya adalah persiapan logistik. Itu penting, Mbak, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu akan terlaksana dengan baik ketika dukungan logistiknya juga terpenuhi. Selain itu juga KPU Kota Bekasi mempersiapkan SDM yang akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi berbagai macam persiapan terus KPU Kota Bekasi lakukan, tujuannya agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu dapat berjalan dengan baik, seluruh masyarakat terlayani hak pilihnya dengan baik. Itu, Mbak. Baik, kalau misalnya dari KPU Kota Bekasinya sendiri, bagaimana untuk mempersiapkannya itu? Yang KPU lakukan ya persiapan itu terus kita jalin, Mbak, karena KPU tidak bisa sendiri. Karena dalam melaksanakan hajatan Pilkada Kota Bekasi kami melibatkan semua pihak. Salah satunya pemerintah, pengawas, masyarakat, dan pemantau pemilu juga terlibat dalam dukungan-dukungan pelaksanaan Pilkada. Gitu, Mbak. Baik, kalau misalnya kita bicara dengan secara keseluruhan pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota serta para pendukung paslon ini mengikuti tahapan kampanye yang sedang berlangsung. Apakah situasinya masih kondusif dan bagaimana kampanye mereka sejauh ini sudah berjalan? Ya. Sejauh ini pelaksanaan pilkada di Kota Bekasi baik menyangkut dengan animo warga masyarakat. Situasinya baik-baik saja, lancar, kondusif, antusiasme publik juga cukup baik. Kalau berkaitan dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024 yang diikuti oleh 3 pasangan calon di Kota Bekasi, sejauh ini seluruh pasangan calon mengikuti tahapan demi tahapan dengan lancar, patuh pada aturan, dan ketaatan untuk sama-sama menjunjung persatuan, kekompakan dan kerukunan warga Kota Bekasi terlihat nyata dilakukan oleh 3 pasangan calon yang ada. Artinya tidak ada aduan dari salah satu pihak atau mungkin KPU sendiri melihat ada pelanggaran-pelanggaran kampanye dari masing-masing ketiga pasangan calon ini tidak ada ya Pak sejauh ini? Sejauh ini cenderung normal ya, Mbak, cenderung normal meskipun ada beberapa aduan ke Bawaslu Kota Bekasi, tapi rekan-rekan kami di Bawaslu Kota Bekasi juga cukup profesional menangani dugaan-dugaan pelanggaran. Prinsipnya setiap dugaan pelanggaran yang diajukan ke Bawaslu ya kami berharap itu diproses dengan kompeten, dengan transparan sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Bekasi. Nah, kalau terkait pelanggarannya sendiri, biasanya pelanggaran seperti apa yang dilanggar atau mungkin diadukan? Ya, sejauh ini beberapa aduan yang masuk ke Bawaslu diantaranya dugaan-dugaan pelanggaran, ada money politik, lalu juga laporan-laporan berkaitan dengan timpa-menimpa alat peraga kampanye, Mbak. Karena mungkin titik strategis itu kan mungkin terbatas ya, Mbak. Tapi kadang-kadang sudah ada alat peraga dari paslon tertentu karena saking antusiasnya pingin itu akhirnya ditimpa. Di situ juga menimbulkan
protes. Tapi setelah ada penanganan, juga ada saling kesadaran, pada akhirnya terus bisa dimengerti. Akhirnya dapat dilakukan pemindahan pemasangan APK gitu, Mbak. Kalau misalnya tantangan sendiri dari KPU Kota Bekasi menjelang pemilihan Pilkada serentak pada 27 November ini apa, Pak? Ya, KPU Kota Bekasi tentu memiliki tantangan tersendiri ya, Mbak. Mengingat sebuah kota ataupun kabupaten di daerah itu memiliki keragamannya sendiri. Nah, Kota Bekasi ini kalau bicara dari 27 kota di Jawa Barat, maka Kota Bekasi termasuk kota kedua, Mbak, paling besar. Kota kedua terbesar di Jawa Barat. Iya, pemilihnya juga paling banyak, penduduknya paling banyak, mobilitas masyarakatnya tinggi karena berbatasan dengan Jakarta. Nah, itu dampak lainnya adalah tentu akan berdampak pada jumlah pemilih yang besar. Betul. Itu akan mengakibatkan pada konsekuensi jumlah TPS yang banyak. Artinya semakin banyak jumlah TPS, berarti penanganan manajemen juga memiliki tantangan tersendiri, Mbak. Karena pilkada itu dilakukan dengan sangat kolosal ya, Mbak. Melibatkan banyak orang, penyelenggaranya, pemilihnya, pendukungnya juga lebih-lebih, Mbak. Apalagi ini kan memilih pemimpin lokal ya, Mbak. Artinya keterlibatan masyarakat, pendukung itu dekat sekali dengan si calon itu, gitu, Mbak. Baik, kalau misalnya kita bicara tadi Kota Bekasi ini merupakan kota terbesar kedua di Jawa Barat. Artinya tadi TPS juga semakin banyak, berarti logistik juga banyak ya. Banyak sekali. Nah, bagaimana kalau untuk pendistribusian atau kesiapan logistik di KPU Kota Bekasi? Ya, pada akhirnya pelaksanaan pilkada itu, Mbak, nanti muaranya adalah hari pemungutan dan penghitungan suara. Kita kenal dengan istilahnya P2S atau lebih simpelnya kita sebut saja hari pencoblosan. Nah, di situ kurang lebih dalam satu TPS ada kurang lebih 500 orang yang akan memilih, dan itu kita harus bisa memastikan ketersediaan surat suaranya. Nah, di Kota Bekasi ini ada sebanyak 1.876.000 lembar surat suara yang akan digunakan oleh pemilih untuk menyalurkan pilihan politiknya, baik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ya, Mbak. Jadi memang kami memiliki tantangan untuk bisa memastikan ketersediaan logistik yang ada. Apalagi jenis logistik itu banyak banget, Mbak. Banyak. Ada kurang lebih 19 jenis logistik. 19 jenis logistik. Di antaranya surat suara, kotak suara, bilik suara, alat coblos, bantalan, tinta, sampul, dan logistik-logistik lainnya. Kalau kita sebagai penyelenggara tidak aware, tidak cermat-cermat, ya sangat mungkin kalau kerjanya tidak sungguh-sungguh, kekurangan-kekurangan logistik di TPS itu bisa terjadi. Tapi kami di KPU Kota Bekasi beserta seluruh jajaran kita, PPK, PPS, KPPS yang jumlahnya nanti lebih dari 25.000, kita terus bangun, kita terus latih agar menjadi penyelenggara yang baik, melayani warga dengan sebaik-baiknya. Karena ketika warga terlayani dengan sebaik-baiknya, maka kita sama artinya mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dengan sebaik-baiknya, gitu, Mbak. Baik, kalau misalnya bicara soal distribusi logistik, tadi kan logistiknya udah dijabarin ada 19 jenis logistik. Pendistribusiannya juga otomatis menjadi sesuatu hal yang diperhatikan oleh KPU Bekasi. Bagaimana kalau KPU Bekasi ini melihat pendistribusian ini berjalan dengan baik, lancar, dan tepat, tiba di sana tepat waktu, dan bagaimana pengamanannya supaya pendistribusiannya ini berjalan dengan lancar? Ya, dalam mengelola logistik yang ada di KPU Kota Bekasi, tentu KPU Kota Bekasi menerapkan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitasnya, Mbak. Nah, salah satu yang KPU lakukan agar logistik ini dapat terdistribusi dengan baik, KPU Kota Bekasi membuat timeline jadwal. Nah, saat ini yang kami lakukan saat ini di gudang logistik KPU Kota Bekasi itu sedang melakukan penyortiran surat suara dan pengesetan logistik lainnya ke dalam kotak. Target kami pada tanggal
21 November itu sudah selesai, Baik. sehingga seluruh logistik siap didistribusikan, dan nanti pada tanggal 23 November 2024 KPU Kota Bekasi akan memulai pendistribusian logistik. Akan kami berangkatkan dari gudang induk logistik KPU Kota Bekasi yang bertempat di Gudang Alexindo, Kecamatan Bekasi Utara, untuk kami distribusikan ke 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Insya Allah sebelum paling lambat tanggal 25 seluruh logistik Pilkada 2024 telah terdistribusi ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Dan selanjutnya tanggal 26 nanti petugas-petugas kami di TPS, para anggota KPPS dapat mengambil kotak suara, bilik suara yang sudah ada tersimpan dengan aman di kantor-kantor kelurahan. Gitu, Mbak. Kalau untuk penanganannya Pak, tadi kan timelinenya sudah terencana dengan baik, bahkan logistiknya juga sudah disortir dengan baik juga, pendistribusiannya juga sudah dipetakan dengan baik. Kalau terjadi sesuatu hal yang miss, apa penanganannya yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi? Misalnya surat suara ada yang ternyata diterima dalam keadaan robek atau mungkin kurang, itu penanganannya seperti apa? Iya, yang jelas kami menargetkan yang seperti itu tidak terjadi, Mbak, ketika hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga kami saat ini dalam bekerja melakukan penyetingan dan pengesetan logistik, kami menekankan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan. Namun kalau misalkan nanti, meskipun tidak kita inginkan ya Mbak, misalkan nanti terjadi katakanlah surat suara ada yang kurang, ya nanti kalau kurangnya tidak terlalu signifikan, bisa bisa dipenuhi dari TPS sekitar. Tapi kami tidak mengharapkan itu. Berarti itu juga sudah dipikirkan matang-matang. Iya, Artinya pihak KPU juga akan langsung mungkin mendistribusikan secara langsung kayak sistemnya jemput bola gitu atau seperti apa Pak? Iya Mbak, yang jelas di setiap TPS itu surat suara sudah kita lebihkan 2,5% Mbak. Baik. Dari jumlah daftar pemilih tetap ada di situ. Jadi kalau misalkan dalam satu TPS ada pemilihnya 300 Mbak, maka surat suaranya itu kurang lebih 305. Dilebihkan. Iya, kita lebihkan di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau kita prepare, kita akurat, insya Allah sih Mbak, surat suara nggak ada. Baik. Nggak ada yang kurang ya. Tidak ada yang maksudnya, kurang. gitu. Tapi kalau terkait tantangan dari pendistribusian ini sendiri, kalau dari KPU Kota Bekasi apa yang dirasakan? Tantangan apa nih terkait pendistribusian logistik? Ya, tantangannya pertama, Kota Bekasi ini kan semuanya terintegrasi sebenarnya Mbak ya. Karena akses publik sudah cukup baik, infrastruktur jalan juga sudah baik. Paling tantangan kita adalah kemacetan sih Mbak, kemacetan gitu. Lagi-lagi soal transportasi ya? Iya, lalu yang kedua tantangan cuaca karena November adalah harinya hujan. Istilahnya kan November rain ya Mbak ya katanya. Ya jadinya ya paling ya akhirnya kita antisipasi dengan menjaga agar logistik pilkada yang pada umumnya berbahan baku dari kertas itu terjaga dan terlindungi, itu Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan terkait target pemilih atau partisipasi pemilih dalam pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Kota Bekasi